Minasan, konbanwa, selamat datang di Soronesia. Pada kesempatan kali ini, Soronesia akan melanjutkan ya pembelajaran kita di bahasa Jepang dasar bab ketiga, sekarang menuju ke part kedua. Nah, gimana nih untuk part pertama kemarin? Kira-kira apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau misalnya ada yang masih bingung, silakan ya tulis di kolom komentar ya. Ya, kita langsung masuk ke Kendu yang ketiga ya. Diharapkan mampu berbicara secara sederhana mengenai musim yang disukai dan alasannya. Simaklah percakapan berikut ini. Kawano, Mary, dan Aram sedang berbincang tentang musim kesukaan masing-masing. Mula-mula, simaklah percakapan tanpa melihat naskah. Kapankah musim kesukaan mereka? Pilihlah jawaban dari A sampai D. Yang A ini adalah haru ya. Haru itu adalah musim semi. Kalau B ini Natsu, Natsu musim panas. Yang C Aki, musim gugur. Yang D Fuyu, musim dingin. Sukina Kisetsu, Sukina Kisetsu itu yaitu musim kesukaan ya. Jadi kita dengarkan terlebih dahulu audionya. アラムさん、好きな季節はいつですか？そうですね。秋が一番好きです。どうしてですか？私は暑いのが苦手ですから。秋は涼しいですから好きです。メリさんは？私は暑いのが大好きですから、夏が好きです。そうですか。海や山で遊ぶのも楽しいです。川野さんはどの季節が好きですか？私も秋が好きですね。どうしてですか？もみじの景色が綺麗ですから。そうですね。それに果物も美味しいですよね。ぶどうとか梨とか。Hai, kira-kira dari keempat jawaban ini manakah yang sesuai ya? Di Aram Sang, Mary Sang, dan Kawano Sang. Silakan kalian ulangi lagi ya audionya sampai kalian dirasakan mendapatkan jawaban yang sesuai. Dan ini adalah jawabannya. Yang selanjutnya, simaklah sekali lagi mengapa mereka menyukai musim tersebut. Pilihlah jawaban dari A sampai K. Nah, ini kita lihat dulu ya, ini pilihannya nih. Yang A, sujushi ya, sujushi. Artinya sejuk. Yang I, kudamono ga oishi. Buah-buahannya enak. Yang U, momiji no keshiki ga kirei. Perubahan warna daun maple yang indah. Yang selanjutnya yang E, Umiya Yamade Asobu no ga suki desu. Suka berjalan-jalan ke laut dan naik gunung. Yang O, Atsui no ga suki. Suka berpanas-panasan. Yang K, Atsui no ga nigate. Benci berpanas-panasan. Baik, kita dengarkan audionya. Silakan kalian pilih jawabannya ya. アラムさん、好きな季節はいつですか？そうですね。秋が一番好きです。どうしてですか？私は暑いのが苦手ですから。秋は涼しいですから好きです。メリさんは？私は暑いのが大好きですから、夏が好きです。そうですか。海や山で遊ぶのも楽しいです。川野さんはどの季節が好きですか？私も秋が好きですね。どうしてですか？もみじの景色が綺麗ですから。そうですね。それに果物も美味しいですよね。ぶどうとか梨とか。Hai, kira-kira apa jawabannya?
Dan ini adalah jawabannya. Simaklah sekali lagi sambil melihat naskah percakapan di bawah ini. Silakan kalian ikuti ya intonasinya dari para pemainnya ya. アラムさん、好きな季節はいつですか？そうですね。秋が一番好きです。どうしてですか？私は暑いのが苦手ですから。秋は涼しいですから好きです。メリさんは？私は暑いのが大好きですから、夏が好きです。そうですか。海や山で遊ぶのも楽しいです。川野さんはどの季節が好きですか？私も秋が好きですね。どうしてですか？もみじの景色が綺麗ですから。そうですね。それに果物も美味しいですよね。ぶどうとか梨とか。Hai, di sini ada catatan. Nani yone. Kata nani yone di akhir kalimat digunakan untuk memastikan bahwa lawan bicara berpendapat sama dengan pembicara ya. Ini juga ada daftar kosakata. Doste itu mengapa. Budo ya. Budo ini anggur. Nasi pir ya. Yang selanjutnya, simaklah audio lalu isi bagian yang di garis bawah ini. Ya, ini karena sudah ada jawabannya ya. Bisa kita langsung simak saja ya. 好きな季節はいつですか？秋が一番好きです。暑いのが好きです。暑いのが苦手です。秋が好きです。どうしてですか？もみじの景色が綺麗ですから。秋は涼しいですから好きです。暑いのが大好きですから夏が好きです。海や山で遊ぶのも楽しいです。果物も美味しいですよね。ぶどうとか梨とか。Iya, kita langsung masuk ke pola kalimat. Ichibang. Ichibang itu yang paling ya. Ichibang lalu ditambahkan kata sifat na dan kata sifat i. Contohnya, aki ga ichibang suki desu. Saya paling suka musim gugur. Pada mulanya ichibang berarti urutan pertama ya. Tetapi bila digunakan bersama dengan adjektif, maka akan menjadi maknanya paling ya. Jadi kalau misalnya ichibang ditambahkan dengan kata sifat, itu berubah menjadi paling artinya. Kita lihat contohnya ya. Suki na kisetsu wa itsu desu ka? Musim apakah yang Anda sukai? Haru ga ichibang suki desu. Saya paling suka musim semi. Nihon de wa Hachigatsu ga ichibang atsui desu. Bulan Agustus adalah bulan terpanas di Jepang. Seperti ini ya. Seperti bulan Agustus ini, bulan terpanas di Jepang ya. Lalu yang selanjutnya, kata sifat i noga suki desu atau kata sifat i noga nigate desu. Watashi wa atsui noga suki desu. Samui noga nigate desu. Saya suka cuaca panas. Tidak tahan dengan cuaca dingin. Ya, atau saya benci ya dengan cuaca dingin. Pada bab 2 kita sudah mempelajari pola kata kerja kamus ditambah doga suki desu. Seperti pada kalimat game yo suruh ga suki desu.
Partikel no juga dapat ditempelkan bersama kata sifat i sehingga membentuk kalimat menjadi Atsui atau Samui plus Noga Suki desu. Dalam hal ini, pola seperti ini digunakan untuk menyatakan kesukaan atau ketidaksukaan terhadap iklim. Negate memiliki makna negasi, yaitu tidak suka atau tidak tahan, yang sering digunakan dalam suatu percakapan karena merupakan ungkapan eufemistis, ungkapan pelembutan daripada menggunakan suki janai. Jadi lebih halus ya kata-katanya menggunakan negate dibanding suki janai. Pada kalimat negatif seperti nani nani no wa suki janai desu atau nani nani no wa suki ja arimasen, partikel ga sering diubah menjadi wa. Contoh, samui no wa amari suki janai desu. Saya tidak begitu suka cuaca dingin. Yang selanjutnya polanya kata sifat na des ya, kara. I des kara. Contohnya, aki ga suki desu. Momiji no keshiki ga kirei desu kara. Saya suka musim gugur karena pemandangan dedaunan yang merah atau momiji sangat indah. Nah, jadi selain sakura, ada juga namanya pohon apel. Pohon apel itu dia berubah warnanya ya. Nah, itu berubah warnanya menjadi merah, kemerahan ya, ketika musim gugur. Nah, itu sangat indah sekali dilihat. Jadi selain sakura ada juga pohon apel. Kata kara pada akhir kalimat menunjukkan alasan. Bagian momiji no keshiki ga kirei desu kara. Pada contoh kalimat menunjukkan alasan si pembicara mengapa menyukai musim gugur. Nah, jadi dalam kalimat ini, kara ini menunjukkan alasan ya, karena titik-titik-titik. Pada bab ini memang yang dipelajari adalah pola kata sifat des plus kara. Tetapi kalimat yang diakhiri kata kerja pun dapat digunakan bersama dengan kara. Contohnya, Sukina kisetsu wa itsu desu ka? Aki desu. Doshite desu ka? Kudamono ga oishii desu kara. Seperti itu ya. Nah, yang selanjutnya adalah kalimat satu, sentence ya, kalimat satu kara, dan kalimat kedua. Atsui doga daisuki desu kara, natsu ga suki desu. Saya suka musim panas karena sangat menyukai cuaca panas. Nah, jadi di sini juga kara menghubungkan antara kalimat pertama dan kalimat kedua. Kata kara tidak hanya diletakkan di akhir kalimat untuk menyampaikan alasan, tetapi juga memiliki fungsi untuk menghubungkan dua kalimat. Kalimat satu menunjukkan alasan untuk kalimat kedua. Nah, jadi kalau misalnya ada kalimat di belakangnya ya sini, dia branding ya, apa ya branding? Dia bersama dengan kara, nah berarti di sini alasannya. Seperti itu. Contohnya, kudamono ga oishii desu kara aki ga suki desu. Saya suka musim gugur karena buah-buahannya terasa lebih enak. Natsu yasumi ga arimasu kara natsu ga ichiban suki desu. Saya paling suka musim panas karena ada liburan musim panas. Nah, tadi ya yang kata kerja dan ditambah kara ya. Ini contohnya ini seperti ini. Yang selanjutnya adalah kata benda satu, ya, kata benda kedua. Contohnya,
Umiya yamade asobu no mo tanoshii desu. Menyenangkan juga main di laut dan di gunung. Fungsi partikel ya sama seperti partikel to, yaitu digunakan untuk menggabungkan kata benda dengan kata benda. Tapi partikel ya sering digunakan untuk memberikan contoh. Kalimat di atas bermakna bahwa selain di laut dan di gunung, kita juga bermain di sungai, hutan, dan sebagainya. Akan tetapi pada kalimat ini tidak menyebutkan semua contohnya, cukup hanya diwakili oleh kata laut dan gunung saja beserta partikel ya. Nah, kalau misalnya partikel ya ini, jadi maknanya selain gunung atau selain di laut, ada juga perjalanan ke tempat-tempat lain seperti sungai, hutan. Tetapi ya ini adalah sebagai contoh saja. Jadi selain daripada laut dan gunung, ada juga yang lain. Nah, tetapi kalau misalnya untuk partikel to, itu memang hanya itu saja. Misalnya, umi to yamade asobu no mo tanoshii desu. Nah, menyenangkan juga bermain di laut dan di gunung. Berarti hanya laut dan gunung saja. Selain daripada itu, dia tidak suka. Nah, kalau misalnya dengan partikel ya, berarti selain di gunung dan selain di laut, dia suka ke tempat-tempat lain. Itu perbedaannya ya. Ada kalanya digunakan nado setelah kata benda kedua. Sehingga polanya kata benda satu ya, kata benda dua nado. Nah, jadi nanti kalau misalnya kalian ikut ujian Norikoshi-ken, ada kalimat yang ada iya seperti ini ya, lalu di belakangnya ini sebuah garis ya, suruh diisi, dan ada pilihan nado, maka ambillah nado. Seperti itu. Haruwa, contohnya ya, Haruwa sakura churipun nado, ya churipun nado, nado no hanaga sakimasu. Pada musim semi, bunga-bunga seperti sakura, tulip, dan lain-lain bermekaran. Seperti itu. Nah, jadi ini ya dan nado dan lain-lain seperti itu ya. Kalau misalnya kalian bingung, silakan tulis di kolom komentar ya. Yang selanjutnya kata benda satu toka, lalu kata benda dua toka. Contohnya, Aki wa kudomo ga oishii desu yo ne. Budo toka, nasi toka. Pada musim gugur, buah-buahan memang enak ya. Misalnya buah anggur, pir. Pola berikut adalah cara menyatakan sebuah contoh. Seperti pada kalimat di atas. Pola ini digunakan untuk menyatakan contoh buah-buahan yang enak di musim gugur. Perbedaan antara toka dan ya pada nomor 6 adalah apabila menggunakan toka, pembicara cukup menyatakan satu contoh saja. Sehingga polanya menjadi kata benda satu toka. Toka lebih banyak digunakan sebagai ragam lisan dibanding ya. Pada bagian ini hanya diberikan contoh yang menggunakan kata benda saja. Tetapi sebetulnya toka juga dapat digunakan bersama jenis kata lainnya, seperti kata sifat dan kata kerja. Selain itu, toka dapat diletakkan di tengah maupun di akhir kalimat. Nah, jadi kalau misalnya kita menggunakan nani-nani ya, jadi ada lebih dari satu kata benda yang disebutkan. Tetapi kalau misalnya kita menggunakan toka, cukup satu kata benda saja itu sudah cukup ya. Contohnya, Natsuyasumi ni doko ka ryoko ni ikitai desu ne. Hokkaido toka. Rasanya ingin jalan-jalan ya saat liburan musim panas nanti, misalnya ke Hokkaido. Donna sport ga suki desu ka? Olahraga apa yang Anda sukai? Suki toka, suketo toka.
Winta supotsu ga daisuki desu. Saya suka olahraga musim dingin, misalnya ski ya dan ice skating. Selanjutnya perhatikan bentuk ungkapan yang digunakan, lalu simaklah audio sekali lagi. Nah, tadi ini sudah kita bahas ya di awal-awal tadi yang sudah ada jawabannya. Nah, sekarang Soranesia ingin kalian coba mengingat kembali ya jawaban dari sini apa ya. Kita dengarkan audionya. アラムさん、好きな季節はいつですか？そうですね。秋が一番好きです。どうしてですか？私は暑いのが苦手ですから。秋は涼しいですから好きです。メリさんは？私は暑いのが大好きですから、夏が好きです。そうですか。海や山で遊ぶのも楽しいです。川野さんはどの季節が好きですか？私も秋が好きですね。どうしてですか？もみじの景色が綺麗ですから。そうですね。それに果物も美味しいですよね。ぶどうとか梨とか。Iya, kira-kira apa jawabannya? Ini adalah jawabannya ya. Yang selanjutnya, Shukina Kisetsu ni tsuite hanashimashou. Ayo berbicara mengenai musim yang disukai. Tai wo kikimashou. Simaklah percakapan berikut ini sambil kalian melakukan shadowing ya. アラムさん、好きな季節はいつですか？そうですね。秋が一番好きです。どうしてですか？暑いのが苦手ですから。それに果物が美味しいですから。そうですか。Ya, selanjutnya, ayo bercerita mengenai musim yang Anda sukai. Carilah penyebutan kata dalam bahasa Jepang pada hal-hal yang ingin disampaikan. Nah, silakan ini yang di blok warna putih kalian ganti ya dengan kosakata yang sudah kalian dapatkan. Baik, untuk part kedua, bab ketiga ini sudah selesai. Apabila misalnya kalian kurang paham, bisa kalian tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share materi ini kepada teman-teman kalian ya, agar bisa mendapatkan manfaat. Ya, minasan, mata